Over here, stranger. Got something that might interest you. Oke guys, kembali bersama saya di channel ini. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah karakter dari game Resident Evil 4, coy. Ya, di sini gue akan menceritakan sebuah karakter yang sangat misterius, yaitu Merchant. Ya, namanya itu Merchant, coy. The Merchant. Ya, di sini gue akan bahas secara lengkap dari awal kemunculannya, konspirasi tentang dia. Ini gue akan bahas secara lengkap. Oke, namun sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, coy, dan agar channel ini bisa berkembang seperti channel-channel tetangga. Oke, kita langsung saja ke videonya, coy. Black lava, tudung, tas, plus jubah panjang yang isinya senjata. Ditambah lagi beberapa tempat persembunyiannya yang sepertinya sudah jadi sarang senjata. Ya, mulai dari kios biasa sampai tempat khusus penyimpanan senjata. Ya, sepintas kayaknya bukan tampilan yang friendly di game Resident Evil 4. Tapi ya, dialah Merchant. Dan siapakah dia? Oke, sedikit perkenalan. Merchant pertama kali muncul di chapter 1 bagian 2 di Resident Evil 4. Dia menyapa Leon lewat jendela kabin sebelum memperkenalkan diri secara formal dengan menunjukkan langsung dagangannya. Orang ini kemudian dapat ditemui di beberapa lokasi sepanjang RE4, seakan-akan dia bisa bergerak secara cepat atau mempunyai kemampuan teleportasi. Dan bukan hanya Leon, Ada Wong juga adalah salah satu customernya. Sayangnya dia nggak nyedain opsi stand up dengan alasan gue belum siap-siapin toko sepenuhnya. Tuh obor biru gue belum nyala. Setiap kali dia bertemu dengan Ada Wong, ya itu kata-kata dia, coy. Setiap kali bertemu dengan Ada Wong. Merchant terakhir terlihat oleh Leon sesaat sebelum melawan Sadler dan terakhir dilihat oleh Ada sesaat sebelum ia membantu Leon dan Ashley melarikan diri. Belum ada kejelasan tentang siapa dia sebenarnya, apa latar belakangnya dan nasib Merchant saat ini. Dan 13 tahun semenjak RE4 dirilis, identitas Merchant kadang masih menjadi perdebatan yang panas di kalangan para fans. Mulai dari teori normal sampai teori paling gila sekalipun sudah keluar dari sana sini. Tapi ya karena sampai sekarang gak ada kejelasan dari pihak Capcom, semua teori itu hanya bakal jadi teori dan terus jadi teori, coy. Tapi terserah kalian mau percaya apa enggak. Ya itu kan cuma teori doang, belum tentu benar. Oke, di sini gua udah nyiapin beberapa teori tentang Merchant yang udah gue kumpulin. Oke, kita langsung aja ke nomor satunya, coy. Oke, yang pertama adalah Merchant adalah seorang Ganado. Ya, Ganado itu seperti zombie-zombie yang biasa kita lawan, coy. Ya, itu namanya Ganado. Maka bisa dikatakan kalau dia lebih kuat daripada Ganado lainnya. Mendes, Salazar, dan antagonis utama di dalam game Sadler tentunya lebih kuat di sini. Berarti dalam hal mengontrol plaga, paling tidak plaga yang tertanam di dalam dirinya sendiri. Kenapa demikian? Jika Merchant tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol plaga, maka dia pasti sudah dikuasai oleh Sadler. Rasanya tidak masuk akal jika Sadler menyuruh salah satu anak buahnya untuk menjual senjata kepada Leon supaya Leon bisa mengalahkan dirinya. Bukankah begitu, coy? Ya kalau disuruh ya agak sedikit tolol juga ya Sadler. Oke, yang kedua adalah Merchant adalah kakek Luis Serra. Dalam satu file yang disebarkan oleh Mendes di seluruh desa, disebutkan bahwa Luis Serra masih berstatus hilang dan mungkin sedang bersembunyi di jalan-jalan tempat-tempat rahasia yang dibuat oleh kakeknya. Akan tetapi, pada file tersebut disebutkan juga bahwa kakeknya Luis sudah mati. Ya, tapi perlu diingat, meskipun disebut sudah mati, tetapi karakter tersebut belum tentu benar-benar mati. Apalagi dalam game Resident Evil, banyak sekali karakter-karakter dalam seri Resident Evil yang sudah memasukkan kematian mereka dan diceritakan telah mati tapi masih hidup. Ya, contohnya seperti Ada Wong di Resident Evil 4, Jack Krauser di Resident Evil Dark Side Chronicles, dan yang terbaru ini Mia Winters Resident Evil 7 misalnya.
lucu coy. Jadi ada 2 poin penting di sini. 1, dia selalu muncul di berbagai macam tempat. Dan 2, tokonya berada di tempat rahasia yang bahkan para Ganado tidak tahu. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa merchant mengetahui banyak sekali jalan dan tempat rahasia di dalam game seperti yang disebutkan oleh Mendes. Belum lagi fakta bahwa dia hampir tidak bisa mati, bahwa dia adalah seorang Ganado, memperbesar kemungkinan bahwa dia benar-benar kakek Luis. Tentu saja insiden The Merchant sebagai kakek dari Luis Serra, dia masih berubah teori coy, belum bisa benar. Tetapi bagian bahwa dia adalah seorang Ganado adalah fakta yang telah dikonfirmasi oleh pihak Capcom. Ya mungkin kayaknya kakek Luis Serra tapi terkena Ganado gitu. Kayaknya kalau tanggapan yang pertama sama yang kedua itu kalau digabungin agak sedikit cocok sih. Pertama, kakeknya Luis Serra, dia tahu semua. Terus dia kena infeksi tapi dia kena infeksi yang kena plaga tapi dia bisa plaga unggulan gitu. Jadi ya gitulah intinya, masuk akal juga sih kalau pendapat yang pertama terus yang kedua itu digabungin. Bisa jadi juga kakeknya Luis Serra terus kena itu tapi bisa dikendalikan. Ya gitulah, lanjutlah. Oke, yang ketiga ada lebih dari satu merchant dan mereka bukan warga lokal. Ya, salah satu teori paling lucu di internet ya. Di sini dijelaskan kalau merchant adalah segerombolan saudara kandung dari wilayah Eropa. Mereka datang ke wilayah Pueblo dan Pulau Sadler untuk mengangkut reruntuhan dan harta karun peninggalan Los Illuminados pada masa jayanya. Sayangnya sebelum mereka sempat keluar dengan barang curian mereka terinfeksi oleh Las Plagas. Pikiran mereka tidak cukup kuat untuk dikendalikan karena mereka adalah segerombolan saudara, akan tetapi mereka mendapatkan efek-efek positif seperti memerlukan jam tidur yang singkat dan juga penglihatan yang lebih baik saat malam hari. Meskipun begitu, pikiran mereka tetap bisa dikendalikan, akan tetapi hanya menghalangi mereka untuk tidak keluar dari pulau tersebut atau masuk ke area dengan harta karun terbaik. Harapan mereka satu-satunya hanyalah melakukan jual beli senjata dan harta karun sampai mereka punya cukup dana untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Oke guys, itulah beberapa teori yang telah gue kumpulkan tentang merchant. Ya, tapi menurut gue sih yang paling masuk akal itu merchant itu adalah seorang Ganado. Ya, tapi yang gue paling heranin itu merchant itu nggak mati coy kalau ditembak oleh senjata PRL. Ya bagi yang nggak tahu PRL itu adalah senjata pemusnah plaga coy. Gue herannya di situ. Kalau merchant terkena virus terus kenapa nggak mati gitu kena senjata PRL? Ya itu masih menjadi misteri lah. Tapi yang menurut gue yang paling masuk akal itu sih, mungkin Capcom nggak kepikiran kalau playernya itu bakal nembak merchant pakai PRL kayaknya sih, nggak tahu juga lah. Ya itu masih menjadi teori sih. Ya oke, cukup sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.